Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini, biasa dipanggil Ani, dari kelas 11. Untuk kelas minat semester ini, saya akan mempresentasikan mengenai psikologi industri organisasi. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang alasan saya memilih topik ini, kemudian atau psikologi industri organisasi, serta manfaat dari pembelajaran mengenai. Ya, eh, saya ulangi lagi. Untuk latar belakang alasan saya memilih psikologi industri organisasi adalah karena saya ingin mengenal mengenai jurusan psikologi lebih dalam, karena ini juga kebetulan saya ada minat untuk memasuki jurusan psikologi, sehingga psikologi industri organisasi menurut saya adalah salah satu cabang ilmu yang bisa saya pelajari per saat ini. Kemudian saya juga ingin mencari anak psikologi atau cabang ilmu psikologi yang sekiranya paling dekat dengan diri saya. Alasan saya juga memilih psikologi industri organisasi adalah karena ketika saya bersekolah ini saya sering berorganisasi entah di OSIS maupun di Pramuka. Lalu yang terakhir adalah saya juga ingin melihat kecocokan diri saya dengan cabang-cabang ilmu psikologi, karena cabang ilmu psikologi sendiri itu cukup luas, tidak hanya industri organisasi saja, tapi ada berbagai cabang yang lain. Tapi untuk spesifikasi semester ini saya ingin fokus di industri organisasi. Kemudian di sini ada keingintahuan terbesar saya. Dari banyaknya pertanyaan saya mengenai industri organisasi, saya memilih 3 pertanyaan terbesar, yakni apa itu psikologi dan PIO atau psikologi industri organisasi, kemudian apa perbedaan HRD biasa dan HRD lulusan PIO, serta apa saja yang dipelajari di PIO. Sebelum saya lanjut ke proses pembuatan minat saya ingin memberitahukan sekilas saja mengenai apa itu psikologi industri organisasi. Di sini psikologi industri organisasi sendiri merupakan cabang psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam dunia kerja ataupun organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mengoptimalkan produktivitas sehingga meminimalisir adanya burnout akibat terlalu banyaknya tugas, kemudian depresi karyawan akibat tekanan yang tinggi, dan itu semua dipelajari di psikologi industri organisasi. Nah, untuk kesimpulan yang saya pelajari ketika 1 semester ini itu cukup banyak. Bersama Bu Iyo saya mempelajari mengenai rekrutmen dan seleksi karyawan, juga mempelajari tentang motivasi kerja, lalu kepemimpinan dan kerjasama tim, lalu pelatihan sumber daya manusia, serta
ini apa? Oh, karyanya. Kemudian karyanya itu saya ada dua. Yang pertama itu tulisan. Jadi setiap saya selesai belajar materi dengan Bu Iyo, saya tuh segera menuliskan resensi dari pembelajaran hari itu. Dan saya tuliskan itu di Notion untuk tiap pertemuan. Jadi semua rekapan dari setiap pertemuan itu ada di Notion yang saya bikin. Gimana? Ya, di sini ada semua rekapannya. Isi rekapan saya itu ada insight, kemudian resumenya, serta ada tindak lanjut dari diri saya, lalu juga ada sedikit diskusi dari apa yang ingin saya buat, dan juga ada teori-teorinya. Jadi kok jika ingin melihat ini bisa dipencet aja nanti. Oh iya boleh. Ini di sini ada resume dari dari tanggal 6 Februari. Kemudian ini adalah implementasi psikologi industri organisasi pada diri saya, kayak bagaimana mata kuliah di psikologi, kemudian profesi yang bisa didapat dari psikologi industri organisasi, serta ini ada refleksi diri saya. Di sini juga untuk di pertemuan kedua juga ada resume, kemudian koreksi dari Bu Iyos, lalu ada refleksi diri saya juga. Di pertemuan ketiga ada teori-teorinya, kemudian di pertemuan keempat juga ada teori-teori berdasarkan motivasi kerja gitu. Serta di pertemuan kelima juga ada teori-teorinya, dan ini tuh salah satu ide karya akhir, cuma gak jadi ini. Kemudian ini ada ya 5 pertemuan. Kemudian di sini kan 5 pertemuan karena banyak libur dan teman-temannya, jadi cuma 5 pertemuan aja. Kemudian di sini ada juga karya saya, bagaimana cara saya mengimplementasikan learning development model kepada Al-Kausar. Jadi learning development model itu adalah bagaimana cara kita belajar. Jadi dia tuh ada teori untuk pelatihan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini di sini itu namanya golden ratio. Jadi dia tuh terbagi menjadi 3, yakni 10%-nya itu formal learning, kemudian 20%-nya itu social learning, dan 70%-nya itu learning by doing atau experimental learning. Di formal learning kita ini belajar mengenai bagaimana kita ini belajar seperti kita mendapatkan informasi, misalkan kita mencari tahu di Google, atau kita mendapatkan informasi dari guru, atau kita melihat sekitar dan kita mendapatkan informasi baru. Itu bisa dari formal learning, dan juga bisa dari kelas seperti ini juga bisa disebut sebagai formal learning. Kemudian yang kedua ada social learning. Social learning ini adalah pembelajaran dengan interaksi atau mentoring. Misalkan ada pertemuan one by one, kemudian diskusi kelompok kecil, lalu peer learning atau belajar bersama teman sebaya. Mungkin kalau di OSIS sekarang ada Litmik ya, sedang mengadakan belajar bersama dari siswa ke siswa lainnya yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga ada eksperimen. Tidak hanya belajar secara formal atau sosial saja, tapi para siswa atau sumber daya manusia yang ingin
berkualitas, dia juga belajar dengan cara bereksperimen. Bagaimana cara bereksperimen itu? Cara bereksperimennya itu bisa dengan belajar langsung ke tempatnya, misalkan di lab, atau bisa juga dengan mengerjakan tugas yang memecahkan masalah gitu. Nah, di sini supaya lebih mudah tergambarkan, saya mengimplementasikannya ke kelas minat. Di kelas minat menurut saya ini cukup sempurna ya dengan uh, learning development ini yang golden ratio ini, karena yang saya lihat selama 5 tahun saya di Alka, saya tuh melihat bahwa di kelas minat ini murid-murid itu dipersilahkan untuk melakukan learning development golden ratio ini, seperti dengan 10%-nya kita belajar mandiri atau kita mendapatkan tanda kutip ceramah atau informasi dari guru, serta mendapatkan demonstrasi dari guru dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian di Al-Kausar juga dalam kelas minat ini 20%-nya atau social learning-nya itu dilakukan dengan cara bertemu dengan pembimbing, di mana dengan kita bertemu dengan pembimbing kita bisa face to face learning, kemudian juga kita bisa berdiskusi dengan expertnya. Dan melalui pengalaman saya selama 5 tahun ini, saya tuh merasa bahwa selain dengan expert, murid-murid ini juga suka belajar dengan teman sebayanya. Jadi jika tidak mengerti dalam satu bidang di kelas minat, misalkan dalam menulis KTI, waduh saya kurang paham nih bagaimana tata cara menuliskan karya tulis ilmiah. Nah, biasanya dari pengalaman saya, ada beberapa teman yang memang sudah paham dengan membantu dalam prosesnya. Misalkan, oh ini kamu di bab pertama kamu melakukan pendahuluan, bab kedua kamu melakukan ini. Itu dibantu oleh temannya sebagai peer teaching juga. Lalu di kelas minat ini itu mungkin terlihat sangat sangat terlihat dengan jelas bagaimana kelas minat ini itu sangat mengimplementasikan versi 70%-nya atau experimental learning, di mana di kelas minat ini siswa itu tanda kutip dipaksa untuk melakukan praktikum dan eksperimen sendiri, di mana para siswa itu diharuskan untuk bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Misalkan saya ingin membuat nail art pada kelas 10. Saya itu terjun sendiri di dunia nail art. Saya melakukan nail artnya, saya membuat kukunya satu persatu, kemudian saya memakainya juga, dan saya juga mempresentasikannya sebagai hasil karya saya. Lalu juga di sini banyak sekali mengenai belajar tentang studi kasus nyata. Dengan banyaknya informasi dari Google, kita bisa melihat bahwa oh iya, di luar itu ada kasus seperti ini. Kira-kira jika ada kasus seperti ini dimasukkan ke lingkup Al-Kausar akan terjadi apa? Itu juga dibahas oleh tiap siswa. Di sini juga murid-murid juga diajarkan untuk melakukan simulasi sendiri gitu. Misalkan Alifa. Alifa tuh di kelas minat kali ini sedang mengetes pH. Kita bisa kita bisa aja meminta orang yang lebih expert, yang lebih ahli dalam membantu untuk mengecekkan pH, tapi karena kelas minat ini menjunjung tinggi learning by doing atau experimental learning, maka Arifa dipaksalah, tanda kutip dipaksa, untuk melakukan tes pH sendiri dengan cara memasukkan cairan atau objeknya kepada kertas pH dan teman-temannya. Sehingga menurut saya jika Al-Kausar ini atau kelas minat ini sudah cukup membantu dalam membuat siswa-siswanya itu untuk memahami
learning development method seperti golden ratio ini, begitu. Kemudian terakhir saya ada refleksi mengenai diri saya selama kurang lebih 1 semester ini. Yang pertama, saya ada refleksi terhadap pemilihan jurusan. Saya rasa saya belum bisa menentukan apakah psikologi itu benar. Maksudnya benar adalah apakah saya benar untuk mengambil psikologi sebagai jurusan saya. Itu saya masih belum tahu apakah saya bisa memutuskan itu apa tidak, karena psikologi sendiri itu cukup besar ya lingkupnya, dan PIO ini juga cuma salah satu cabang ilmu saja, bukan psikologi secara keseluruhan. Sehingga saya masih belum bisa menentukannya. Lalu, saya juga masih tertarik dalam explore psikologi yang lain selain PIO di semester depan. Jadi mungkin jika ada kelas minat, ada sih, maksudnya mungkin ada kemungkinan besar semester depan kelas minat saya akan berhubungan dengan psikologi lagi gitu, karena saya masih cukup tertarik dalam bidang psikologi, cuma ya itu belum bisa menentukan saja apakah saya akan benar masuk ke psikologi atau tidak. Kemudian refleksi diri saya sendiri itu, alhamdulillah selama kelas 11 saya merasa saya jadi jauh lebih produktif dibandingkan kelas-kelas sebelumnya. Dan saya juga menjadi jauh lebih baik dalam bidang apapun, entah dalam akademik maupun dalam non-akademiknya. Saya rasa saya berevolusi, bukan apa ya, katanya apa ya, berkembang lebih baik. Kemudian saya juga merasa bahwa walaupun saya berkembang lebih baik, tentu saja ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki, tapi ya keseluruhan sudah baik gitu. Tapi memang masih ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki, seperti time management, kemudian ya time management sih sepertinya. Ya begitu. Terima kasih, begitu saja paling. Dipersilahkan untuk komentar dan pertanyaannya. Oh, Bu Yos, silahkan. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ani yang sudah mempresentasikan. Bu Yos, silakan sebagai pembimbingnya memberikan Iya, komentar terus, lebih dulu. iya, Maksimal 2 menit ya Bu, waktunya mepet. baiklah. Baik. Suara saya sudah terdengar? Bu Yos. Iya, suaranya sudah terdengar? Halo? Oh, iya. Ya, silakan Sudah Bu. terdengar? Maksimal Oh, iya. 2 menit ya Bu. Baiklah. Mungkin satu pertanyaan saja ya Bu Ayu. Iya. Ini 3 metode tadi ya, formal learning, social learning, dan experiential learning. Mungkin buat Ani sendiri, ini untuk bahan refleksi ya, selama 5 tahun ini, mungkin dari segi formal learning, apa yang ingin Ani lebih dalamnya lebih lanjut lah ya, terkait mungkin materi tertentu misalnya ya, pengetahuan atau apa yang ingin didalami lebih lanjut gitu ya. Kemudian kalau social learning, pertanyaannya, metode apa yang paling cocok buat Ani ya? Apakah mungkin feedback atau mentoring atau diskusi atau apa gitu ya? Dan kemudian kalau experiential learning, mungkin Ibu ingin bertanya hal apa yang Ani sudah lakukan ya di experiential learning itu, dan karena memang Ani terjun betul di area itu, sekarang penguasaannya sudah sangat baik terkait hal tersebut. Mungkin itu saja. Nuhun. Mangga nih. Silakan, boleh dijawab. Sebenarnya di sini suaranya agak kresek-kresek gitu. Bisa diulang satu-satu aja Bu? Untuk Oh, gitu. dari formal learning dulu mungkin. Oke. Kalau dari formal learning ya, kan itu metodenya kita bisa pelatihan atau misalnya kita mendengarkan ya ceramah dan sebagainya. Hal apa, materi apa yang buat buat Ani itu ingin didalami lebih lanjut ya selama studi di Alpha itu. Jadi materinya ya kalau di formal learning. Nah, kalau dari social learning mungkin
metode apa yang selama ini Ani rasakan cocok ya dengan Ani, misalnya apakah ceramah, apakah diskusi ya, diskusi atau mentoring atau peer misalnya ya, peer counseling misalnya, itu metode yang mana yang lebih cepat proses pembelajarannya. Dan yang ketiga untuk experiential learningnya, hal apa yang memang Ani di situ all out di lapangan, learning by doing, dan terasa banget perubahannya itu 70% ya buat Ani, sehingga sangat menguasai dalam bidang itu. Itu bidang apa? Mangga. Jelas nih? Buat yang bagian sosial sama eksperimennya jelas, tapi untuk formalnya gimana Bu? Maaf. Atau ini aja, sosial untuk ini, sosial dan eksperiensial aja dulu. Nggak apa-apa, kalau formal nggak apa-apa. Oh, oh iya. Untuk social learning menurut saya dari materi, bukan materi, Metode yang dari cocok buat Ani metode ya. ya, dari Cocok. metode yang saya tahu sekiranya yang saya nyaman buat untuk dilakukan adalah mentoring dan diskusi sih Bu. Jadi saya jadi jauh lebih masuk dalam mendapatkan informasinya jika saya melakukan mentoring face to face dan juga diskusi, karena saya jadi bisa lebih kritis dalam bertanya gitu. Maksudnya kalau tidak face to face saya cenderung sedikit malu untuk bertanya, sehingga mungkin saya tidak begitu kritis dalam belajar. Tapi jika mentoring face to face one by one, saya jadi bisa jauh lebih kritis dalam belajar dan bisa lebih memahami materi secara keseluruhan. Kemudian untuk experimental learning, Eksperiensial menurut learning. Eksperiensial eksperimental learning. experiential Learning. experiential learning menurut saya yang cocok dengan saya adalah eksperimen. Jadi saya melakukan eksperimennya sendiri gitu. Misalkan saya melakukan praktikum, misalkan kemarin contohnya saya baru saja melakukan wawancara. Saya baru saja melakukan terjun lapangan pada mata pelajaran sosiologi dalam mengetahui sejarah mengenai Kampung Adat Mahmud. Nah, di situ saya merasa saya cukup memahami, maksudnya saya jadi bisa lebih bebas dalam belajar, dan saya juga nggak merasa terlalu monoton dalam belajar gitu. Sehingga menurut saya eksperimen itu sepertinya sangat cocok di saya gitu. Kemudian untuk formal learningnya gimana Bu tadi pertanyaannya? Kalau formal learning sih mungkin ini ya, apa ya, hal apa atau materi apa gitu ya yang selama 5 tahun itu yang memancing Ani ingin mendalami lebih lanjut gitu. Ya, contoh sekarang Ani kan ke Pio ya. Nah, tapi sebetulnya masih ada yang lain lagi, kayak itu kan memang salah satu cabang psikologi aja ya. Mungkin materi apa selain itu yang memang Ani apa ya sudah atau sedang didalami dan ke depan juga ingin diperdalam lebih lanjut. Ada selain psikologi mungkin? Untuk kelas 11 ini materi yang sekiranya saya ingin dalami lebih dalam adalah manajemen, karena saya merasa saya mudah dalam memahami manajemen, dan juga saya merasa karena manajemen itu adalah pengaturan, dan kebetulan manajemen yang saya suka adalah sumber daya manusia. Saya merasa manajemen sumber daya manusia itu adalah pengaturan untuk sumber daya manusia atau orang-orang gitu. Sehingga saya merasa tertarik dalam belajar mempelajari itu lebih lanjut gitu. Kemudian saya juga sangat tertarik dalam mempelajari psikologi yang lain selain PIO, mungkin seperti psikologi klinis saya cukup tertarik. Saya juga cukup tertarik dengan mempelajari psikologi perkembangan
di mana mempelajari bagaimana anak berkembang dari kecil hingga dia wafat, itu sepertinya saya juga cukup tertarik. Lalu mungkin kalau yang non akademik, maksudnya yang di luar sekolah, saya akhir-akhir ini sedang belajar mandiri tentang bahasa Korea. Cuma karena padatnya tugas saya belum lanjut lagi. Cuma jika dikasih pertanyaan apakah saya tertarik untuk melanjutkan, saya sangat tertarik. Jadi mungkin itu 3 topik yang sekiranya saya tertarik untuk melanjutkan. Itu sih, Bu. Makasih ya, Ani. Mangga Bu Ayu nuhun. Iya ya, hatur nuhun Bu Yos. Ya. Oh, dari Ibu nggak ada pertanyaan karena juga sudah waktunya udah lewat jauh. Boleh ditutup. Hanya gini. Nanti ini mungkin pertanyaan Ani aja, karena kan Ani juga sudah banyak belajar manajemen, sekarang dikasih kesempatan belajar PIO ya selama 6 bulan. Coba temukan perbedaannya, manajemen SDM dengan PIO. Itu aja, itu buat PR ya Ani. Oke, boleh tutup. Ya baik, terima kasih sudah mendengarkan dan memberikan pertanyaan serta komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bu Ayu dan rekan-rekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Bu Terima Yos. kasih Ibu. Berikutnya siapa? Michelle. Oke, ayo Michelle. Ani tadi di mana? Cara share gimana? Nih. Kalau jadwal Michelle itu harus selesai jam 10.21, padahal sekarang sudah 10.24. Banget. Jadi kalau bisa 20 menit ke depan kamu udah selesai presentasi. 10.24, 10.44 berarti ya. 10.45 deh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michelle Fiwakmaira. Pada kelas minat semester ini saya memilih materi ilmu komunikasi, tapi yang saya ambil adalah broadcasting. Lalu latar belakang. Latar belakang saya memilih broadcasting adalah selama semester 2 ini saya menyukai hal-hal yang bersangkutan dengan komunikasi, seperti menonton broadcasting dan ataupun podcast. Lalu saya juga memiliki minat untuk memasuki jurusan broadcasting dan sekaligus mencari informasi tentang broadcasting lebih dalam. Lalu keingintahuan terbesar saya adalah apa itu broadcasting, bagaimana cara kerja sebagai orang broadcasting, apa saja dampak positif dan negatif dalam dunia broadcasting, dan apa saja jenis-jenis broadcasting. Yang pertama, apa itu broadcasting? Broadcasting adalah proses menyebarkan informasi ataupun konten, seperti
berita, hiburan, ataupun edukasi kepada banyak masyarakat sekaligus melalui media seperti televisi, radio, ataupun internet. Lalu bagaimana cara kerja seorang broadcasting? Cara kerjanya itu melakukan praproduksi yang dimana menyiapkan ide, naskah, dan persiapan ke depannya. Lalu melalui proses produksi, lalu ada pasca produksi yang dimana setelah melalui produksi itu media tersebut diedit dan disempurnakan. Lalu penyiarannya itu disebarkan ke masyarakat. Lalu ada tim dalam broadcasting, yaitu ada presenter atau host yang membawakan acara. Lalu ada produser yang mengatur selama berjalannya program. Lalu ada kameramen yang mengambil shoot siaran tersebut. Lalu ada editor yang mengedit hasil rekaman tersebut. Lalu ada sound engineer, yaitu mengatur audio-audio dari video tersebut. Lalu apa dampak positif dan negatif dalam dunia broadcasting? Yang pertama itu ada penyebaran informasi yang cepat dan luas kepada masyarakat, menambah pengetahuan dan wawasan, dan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat, dapat juga dijadikan sarana edukasi seperti program pendidikan dan program parenting. Lalu yang terakhir membantu sosialisasi seperti menginformasikan tentang adanya bencana ataupun kedaruratan. Lalu yang negatifnya, banyaknya penyebaran hoax ataupun informasi yang tidak benar kepada masyarakat, lalu munculnya konten yang kurang mendidik ataupun tidak sesuai dengan usianya, lalu dapat mempengaruhi pola pikir para penonton yang menyaksikan konten tersebut, lalu kecanduan menonton atau konsumsi media yang berlebih, dan kurangnya interaksi sosial secara langsung. Lalu ada jenis-jenis broadcasting, yaitu ada 3. Ada radio broadcasting yang dimana ini hanya menampilkan audio saja, jadi hanya fisiknya hanya di belakang layar gitu, jadi munculnya cuma audio, jadi seperti radio. Lalu ada television broadcasting, yaitu penyiaran melalui TV seperti channel-channel berita yang dimana itu memunculkan audio dan sekaligus visual orang tersebut ada di layar. Lalu digital ataupun internet broadcasting, yaitu melalui internet seperti streaming, YouTube, dan podcast. Lalu di sini ada ruang lingkup, yaitu presenter atau host, ada wartawan, ada penyiar radio, editor, kameramen, tim produksi, dan tim produser. Dan yang terakhir ini ada ini ada video akhirnya. Kok dia nggak ada suaranya? Ini tugas akhir saya. Kok dia nggak ada suaranya? Mana ya? Hah? Gak ada ininya. Coba.
sebenarnya tadinya ini mau konten yang voice over gitu, cuma pas nyoba-nyoba asa aneh gitu suaranya, kayak aduh nih orang ganggu gitu. Jadi pakai apa yang potong-potong aja, video singkat-singkatnya aja. Lalu ada refleksi, yaitu kekuatan saya adalah menikmati proses selama pembelajaran kelas minat, lalu memiliki rasa keingintahuan yang cukup tinggi, dan dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Kelemahannya adalah masih harus belajar memperbanyak membaca artikel-artikel, lalu perlu memperdalam pemahaman yang lebih dalam lagi tentang broadcasting ini, dan dalam hal memanage waktu masih seperti biasa masih tetap kurang gitu. Ya. Terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya? Keren. Secara waktu kamu keren. Tepat waktu banget presentasinya. Sekarang siapa? Pembimbingnya, Kak Nadia. Halo. Iya. Halo. Iya, udah bagus. Ini presentasinya udah bagus, penyampaiannya juga bagus. Videonya juga sesuai yang diajarkan. Pakai CapCut. Iya, cuman karena mungkin waktunya kurang, time manajemennya kurang bagus ya. Jadi videonya ya segitunya, nggak apa-apa lah. Aku juga ngeditnya gitu kan. Ya jadi udah bagus sih, cuman kayak tadi penulisannya salah karena emang ngirimnya mepet juga, jadi nggak sempat aku iniin kan apa revisi, jadi nggak apa-apa. Yeay, udah bagus. Terima kasih. Iya ya. Jadi apa namanya, dunia broadcasting itu ya, misal itu adalah dunia yang sangat menarik dan sangat bergerak. Jadi kuncinya cuma satu kalau mau berhasil di dunia broadcasting. Satu, kamu harus selalu up to date apapun informasi yang ada. Dua, kamu harus bisa bekerja sangat cepat, secepat perubahan yang ada. Jadi anak broadcasting itu harus tailor-made, harus sesuai dengan apa yang ada di masanya, harus bisa memenuhi harapan semua orang, karena yang melihat, yang nilai itu banyak banget, nggak cuma konsumenmu tapi orang di luar sana ya. Terus kecepatan berubahmu, kecepatan belajarmu itu harus sangat kuat, dan kecepatan target oriented itu kencang banget. Jadi kalau kata Kak Nadia tadi, manajemen waktumu harus diperbaiki, itu betul-betul harus menjadi catatan refleksimu gitu. Kalau kamu memang tertarik dengan broadcasting, time management itu sangat penting, sangat perlu. Teman-teman ibu yang bergerak di dunia media itu nggak pernah tidur tuh, karena targetnya kuat ya, kencang ya. Jadi bagi mereka tidur tuh harga yang sangat mahal, yang ya kayak Nadia aja. Dia tuh bisa nggak tidur tuh kalau lagi ada project, emang ini banget ya, emang, dan memang dia emang hobinya nggak tidur, bisa tapi kalau dia tidur bisa balas dendam kan, tapi kalau nggak tidur dia bisa nggak tidur gitu, hanya demi untuk selesai aja target kerjaannya. Jadi biasanya orang akan diciptakan sesuai dengan, sampai raganya pun diciptakan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dia masuki gitu. Kalau saya nggak cocok di broadcasting karena saya lebih senang hidup yang teratur gitu. Walaupun saya target oriented tapi saya lebih teratur. Manajemen mungkin cocok bagi saya, akuntansi cocok karena saya suka berhitung ya. Tapi untuk broadcasting saya nyerah. Padahal saya pernah masuk Vkom Unpad, tapi saya nyerah untuk masuk menyelesaikan karena nggak kuat dengan nggak boleh tidur, enak aja gitu ya. Targetnya segini berat. Jadi itu yang harus kamu pelajari. Bukan dunia yang manis broadcasting, dunia yang sangat melelahkan pastinya. Tapi kalau kamu suka dengan fluktuatifnya dunia itu, kamu bisa hadapi, itu kamu cocok bisa masuk ke sana. Ya itu sih kalau dari Ibu. Presentasinya cukup baik tadi, hanya soal tinggal ketekunan. Nah rata-rata anak yang kreatif, anak-anak broadcasting itu anak yang kreatif kan, tapi mereka nggak punya ketekunan yang tinggi. Beda dengan anak akuntansi kayak Ibu nih misalnya ya. Ibu cukup punya ketekunan yang cukup
kalau belum bisa, misalnya akuntansi nih, itu sama dengan matematika. Kalau belum balance, belum 100, belum apa, bisa nggak tidur tuh. Suka banget, harus ngulik angka, suka banget gitu. Tapi kalau anak broadcasting, suruh tekun, itu akan berbanding lurus dengan kreativitas dia gitu. Gitu. Kalau dia lagi kreatif, dia bisa nggak tidur. Tapi kalau disuruh tekun, mungkin nggak tekun anak-anak broadcasting itu. Gitu. Tapi mau nggak mau karena dia harus menjawab tantangan masa depannya, ya dia harus tekun dulu dong, tekun belajar dulu. Nanti kalau kamu udah jago, baru kamu bisa loncat kemana-mana. Gitu. Ya itu aja sih dari Ibu. Kesiapanmu untuk masuk broadcasting untuk nanti perdalam lagi, ya. Oke. Terima kasih Ibu. Boleh ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah tepat waktu loh selesainya. Terima kasih bantuannya untuk membuat teman-teman yang paling akhir bisa presentasi. Berikutnya siapa? Misal. Jinan dulu ya. Habis itu baru Arifah. Setelah itu Rido. Rido dari minggu lalu menanti. Mana Rido? Oh, masih di luar ya. Oh, mundur satu anak ya Bu Ayu? Kenapa? Mundur satu anak ya? Sekarang kan jadwal Arifa kalau di jam yang Bu Ayu Iya, share. mundur. Ini udah mundur satu anak. Oke, tadi saya di ruangan sebelah baru masuk nih. Oke, berarti sekarang Oh, Gina. minggu lalu malah utang 2 anak. Oh alah, Kita oke, masih hutang ini. masih ada. Oke, Masih hutang. Semoga masih ada pertemuan satu kali. Biasanya ada refleksi kan di akhir. Kita mungkin masih nggak 2 refleksi pertemuan. Oh nanti. iya ya kan libur Isa Al-Masih ya. Ada satu kali lagi kalau nggak salah. Itu nanti buat presentasi yang akhir-akhir aja. Oke. Yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fazlina Jaya Nafisah dari kelas 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kelas minat saya di semester kedua, yaitu broadcasting. Jadi dimulai dari latar belakang, kenapa saya memilih broadcasting? Yaitu pertama, saya tuh dari kecil suka banget nonton berbagai macam acara broadcasting, mulai dari mungkin serial, drama, ataupun variety show yang ada di TV. Dan juga saya juga senang dengerin radio di mobil. Jadi kalau berangkat sekolah tuh pagi-pagi pasti dengerin radio, entah dari radionya Urban, Oz Radio, Ardan. Jadi kayak wah, dunia saya banget tuh, saya udah suka banget dari kecil. Nah, lalu saya juga pas kecil punya impian kecil, pengen nyoba pekerjaan di belakang layar. Karena dulu tuh bayangan saya, wah pekerjaan di belakang layar tuh keren ya. Kita nggak tahu mereka kerjanya gimana, tapi hasil pekerjaan mereka tuh diliatin sama semua orang gitu. Jadi kayak pengen tahu bagaimana tahap-tahap apa aja yang mereka lakukan di belakang layar. Lalu dari latar belakang tersebut muncullah keinginan tahuan terbesar saya dalam kelas minat kali ini. Pertama, apa sih broadcasting itu? Terus broadcasting itu ngapain aja? Prosesnya bagaimana? Nah, saya akan mencari tahu mengenai ruang lingkup broadcasting. Lalu pertanyaan pertama, apa sih broadcasting itu? Jadi setelah saya pelajari, broadcasting itu merupakan proses penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Nah, penyampaian informasi ini melalui berbagai media elektronik seperti televisi, radio, bahkan di zaman sekarang itu smartphone juga merupakan salah satu alat media elektronik untuk menyampaikan broadcasting. Lalu ada, untuk tercapainya broadcasting ini ada 4 tahap yang harus dilalui. Yang pertama itu tahap praproduksi. Nah, tahap praproduksi merupakan tahap paling awal, yaitu tahap persiapan sebelum program broadcasting dibuat. Jadi tahap ini dilakukan untuk mencari ide, menentukan konsep, membuat skrip, lalu menentukan talentnya, menentukan lokasi, menyiapkan materi, dan berbagai persiapan lainnya. Lalu setelah melewati tahap praproduksi, kita bisa masuk ke tahap produksi, yaitu tahap di mana pelaksanaan atau proses pembuatan program.
Di mana tahap ini kita akan melakukan syuting, entah itu rekaman audio maupun video, lalu pengambilan gambar, serta pengarahan langsung kepada talent-talent. Nah, selanjutnya ada pasca produksi atau tahap penyelesaian atau penyempurnaan dari program. Nah, pada tahap ini akan dilakukan hal-hal untuk menyempurnakan program yang nantinya akan disiarkan. Pertama itu ada editing video, lalu ada juga menambahkan subtitle, menambahkan efek suara, lalu gitu color grading ataupun penyesuaian akhir. Nah, setelah itu baru akan dilakukan penyiaran, yaitu proses menayangkan programnya kepada publik. Nah, penyiaran ini bisa melewati berbagai media yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bisa diupload di berbagai sosial media, lalu di televisi, ataupun disiarkan melalui radio. Nah, untuk memenuhi tahapan penyiaran, nah kita tuh ada syarat wajibnya. Yang pertama, itu harus ada spektrum frekuensi untuk radio. Nah, apa itu spektrum frekuensi? Yaitu merupakan gelombang yang digunakan untuk mengirimkan sinyal siaran. Contohnya, kalau radio FM itu kan menggunakan frekuensi tertentu agar bisa didengar oleh pendengar. Nah, lalu yang kedua ada sarana pemancar atau transmitter. Sarana pemancar ini merupakan alat untuk mengirim sinyal siaran ke masyarakat. Nah, fungsinya itu untuk menyebarkan suara ataupun gambar ke banyak tempat. Contohnya, ada menara pemancar TV dan juga radio. Nah, lalu yang ketiga itu ada perangkat penerima atau receiver. Nah, perangkat penerima ini alat-alat yang digunakan oleh penonton ataupun pendengar untuk menerima berbagai program penyiaran. Nah, itu zaman sekarang ada televisi, ada radio, lalu juga ada handphone yang kita pegang sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada program atau materi siaran. Nah, jadi program atau materi siaran ini merupakan salah satu yang paling penting karena isinya itu akan disampaikan kepada audiens. Contohnya berita, drama, musik, ataupun variety show. Yang terakhir, penyiaran itu harus bisa diterima secara bersamaan oleh masyarakat karena tujuannya adalah untuk agar banyak orang bisa menontonnya atau mendengarkannya dalam waktu yang sama. Nah, selanjutnya itu ada berbagai contoh ruang lingkup ataupun pekerjaan broadcasting. Yang pertama itu ada presenter, lalu ada penyiar radio, ada juga kamerapen, ada wartawan, editor, ada sutradara, produser, tim produksi. Mungkin masih ada banyak lagi di belakangnya, mungkin tapi kalau saya sebutin di sini takutnya kepanjangan, jadi berikut beberapa contohnya. Nah, lalu ada nih 3 pilar utama yang menjadi keberhasilan media penyiaran. Nah, yang pertama itu adalah program yaitu isi atau acara yang disiarkan. Nah, program ini harus bisa menarik, kreatif, dan harus sesuai dengan target audiens ya. Biar apa? Biar jadi orang tertarik buat nonton, mau kayak sesuai harapan penonton. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran. Nah, kalau isinya udah bagus tapi gak dipromoin kan orang nggak akan tahu. Jadi pemasaran ini adalah tahap di mana kita harus mempromosikan apa keutamaan dari program kita. Nah, terakhir itu ada teknik atau peralatan yang digunakan dalam teknologi penyiaran. Nah, itu tuh ada kamera, mikrofon, lighting, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kenapa penting? Karena teknik yang baik itu akan menghasilkan program yang juga bagus gitu. Oke, ini ada beberapa contoh program broadcasting. Yang pertama, Going 17. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nonton juga Going 17? Nah, jadi Going 17 ini merupakan program sebuah program variety show yang dibintangi oleh grup K-pop yaitu Seventeen. Nah, program ini itu menampilkan berbagai aktivitas dari anggota Seventeen ini. Yang pertama kadang ada bermain game, ada berdiskusi, role player, lalu ada juga trip vlog, mereka jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Nah, program ini tayang di YouTube channelnya Seventeen setiap hari Rabu pada pukul 10 Korea Selatan atau di Indonesia itu sekitar pukul 9. 9 apa 8 ya? 8 kalau salah. Nah, terus dalam dunia broadcasting, program ini termasuk ke dalam program variety show atau lebih spesifiknya web variety show dan reality show. Karena di program ini itu ada banyak permainan, ada interaksi-interaksi spontan, lalu ada suasana yang santai dan lucu, serta melibatkan kepribadian asli para anggota.
Nah, adapun target audience dari Going Seven ini sebenarnya adalah para fans ataupun penggemar dari grup Seventeen ini sendiri, yaitu Karat. Nah, tapi makin kesini karena dia lucu banget dan seru banget, ada banyak juga kalangan non fans yang nonton dan akhirnya bahkan jadi punya nama fandom sendiri, yaitu Kubik. Jadi Kubik itu adalah orang-orang yang suka nonton Going Seventeen tapi mereka bukan penggemar Seventeen. Selanjutnya itu ada contoh kedua, yaitu series, yaitu Lip Day. Nah, series ini merupakan series atau drama Thailand yang disiarkan oleh diproduksi oleh GMM TV. Nah, program ini termasuk drama series, yaitu program televisi atau digital yang memiliki cerita berkelanjutan dan dibagi menjadi beberapa episode. Nah, program ini ditayangkan di saluran televisi Thailand, yaitu GMM25, ataupun untuk fans internasional itu bisa ditonton di Viu. Nah, jadi secara singkatnya, drama Thailand Lip Day ini mengisahkan tentang Deo yang diperankan oleh Pan Narafit dan juga Night yang diperankan oleh Dewi Jerawat yang lahir pada tanggal 29 Februari. Jadi 29 Februari itu kan disebut sebagai hari kabisat. Nah, jadi mereka tuh kayak punya semacam kutukan di mana setiap 4 tahun sekali, setiap mereka ulang tahun, orang-orang terdekat yang mereka cintai itu akan meninggal, mulai dari ibunya, ayahnya, atau pacarnya atau sahabatnya yang mereka sayang itu bakal meninggal. Jadi kayak fokus dari film ini adalah mencari cara gimana sih caranya biar kita tuh bisa menyelamatkan orang-orang terdekat kita gitu. Nah, target audience dari series ini adalah penonton yang menyukai genre thriller, misteri, supernatural, remaja, terus dan juga bisa untuk remaja, dewasa, dan juga para penggemar dari pemeran utama maupun pendamping dalam series ini sendiri, serta audiens global atau internasional. Nah, selanjutnya itu ada refleksi dari saya sendiri. Yang pertama, ini maaf agak terlalu, sebenarnya ini agak pujian untuk diri sendiri karena saya menyelesaikan tugas yang saat ini tuh dengan tepat waktu dan tanpa terburu-buru. Jadi manajemen waktu saya yang semester lalu selalu kayak menjadi kelemahan, saat ini sudah menjadi kekuatan, jadi manajemen waktu saya sudah membaik. Lalu saya juga sangat menikmati proses belajar kali ini. Saya nggak ada ngeluh kayak, aduh capek ngerjain kelas minat. Gak ada, saya kayak tiap kelas minat, yuk kelas minat, yuk. Nah, yang terakhir adalah saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena biasanya kan saya pas kelas minat tuh ngerjain pas bimbingannya doang. Terus sekarang tuh pas lagi sendiri juga saya nyari tahu lagi. Oh berarti itu gini, oh gini. Jadi saya lebih memunculkan rasa ingin tahu dan saya langsung nyari tahu gitu apa yang ingin saya tahu gitu. Nah, adapun kelemahannya, pertama saya belum ada kesempatan buat praktek secara langsung. Karena saya merasa saya masih belum mampu untuk bikin suatu program broadcasting ataupun melakukan praktek. Jadi saya semester ini masih fokus di secara teori. Lalu setelah itu masih ada beberapa tahapan ataupun istilah yang mungkin masih agak tertukar dan saya juga masih rada, oh ini bedanya sama ini, gitu, masih kayak rada bingung. Nah, yang terakhir itu saya juga merasa saya masih perlu memperdalam pemahaman tentang proses broadcasting secara lebih detail. Iya. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Ada tanggapan? Langsung ya, pembimbingnya dulu. Pembimbing. Iya udah bagus. Presentasinya lancar, menguasai materi, jadi nggak tergagap-gagap. Jadi ya udah, tandanya menguasai materi, jadi delivernya juga gampang, jadi nggak ada noise. Bahasa broadcasting banget tuh. udah anak broadcasting banget. Ya udah, itu aja. Bagus, udah. Terima kasih Kak. Ibu Ayu. Oke, ya. Di dunia broadcasting ya, kalau Ibu lihat ya, yang bisa berhasil di dunia ini adalah sebenarnya orang yang banyak konsepnya, banyak mikirnya. Jadi kalau saya lihat Jinan itu punya potensi berpikir yang kuat justru ya. Jinan tuh pandai, wawasannya luas. Tinggal bagaimana Jinan menggunakan potensi kepandaiannya itu untuk berpikir lebih detail. Karena broadcasting itu nggak hanya
yang kelihatan di layar ya, di belakang layar itu jauh lebih kompleks dan kompleks banget gitu. Itu yang kadang nggak dipahami oleh orang-orang broadcasting sendiri gitu. Karena mereka kan bekerja dengan kreativitas ya. Jadi pada saat dia mendetilkan sesuatu tuh mungkin hampir nggak bisa gitu. Ini salah satunya nih. Dia kalau bikin karya dia bisa bagus banget, bahkan saya nggak bisa bikin karya kayak dia. Mungkin dia anak broadcasting beda ya. Tapi kalau suruh mendetilkan sesuatu dia nggak punya kemampuan itu gitu. Udah langsung set produknya pakai jadi deh gitu. Kan ada orang-orang yang begitu ya. Nah tapi kalau Jinan ibu lihat malah Jinan punya kekuatan untuk mendetilkan sesuatu. Jadi karena Jinan juga tadi bilang tertarik untuk broadcasting yang di belakang layar tuh kayak apa sih gitu ya. Nah ya kalau kamu punya kekuatan itu kamu masuk situ. Ini yang masih kurang di dunia broadcasting, si konseptor. Nah konseptor yang ada di dunia broadcasting kan gede-gede banget tuh. Mereka punya kayak Raditya Dika itu kan dia konseptor handal itu. Tapi dia pegang sendiri juga ya, ngocolnya di depan layar dia pegang sendiri juga. Tapi di belakang layar dia bekerja maksimal tuh. Mungkin Raffi Ahmad itu juga dia bahkan nggak sekolah ya, tapi punya runs yang besar banget. Tapi ada Nagita Slavina di belakangnya kan, ada nggak tahu dia belajar manajemen bisnis kan, Nagita Slavina. Nah itu orang-orang yang ternyata membuktikan bahwa broadcasting nggak bisa jadi hanya plak sulap, enggak, tapi dipikirkan dengan sangat detil di belakangnya, perlu pemikiran yang dalam gitu. Jadi Jinan bisa masuk di sana, gunakan kemampuan Jinan yang serba ingin tahu dan ternyata sekarang sudah dilengkapi manajemen waktu yang sangat baik, itu insya Allah jadi potensi yang besar. Oke, selamat, terima kasih. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik, Assalamualaikum. Suara Arifah hilang. Tes, tes. Sekarang Sudah terdengar, Bu? Sudah, sekarang sudah terdengar. Tes, tes. Jadi latar belakang saya memilih produk ini adalah saya ingin mendalami jurusan farmasi. Nah, yang saya dengar-dengar dan saya searching, jurusan farmasi itu dipenuhi oleh laprak-laprak gitu. Nah, makanya saya tertarik untuk membuat salah satu laprak. Dan untuk topik yang saya pilih itu topik-topik yang masih dekat dengan saya gitu, yaitu antara skincare dan juga matcha. Nah, saya itu penasaran apa sih hubungan skincare dan juga matcha pada kesehatan kulit gitu. Kulit sendiri merupakan organ terluar tubuh yang berfungsi sebagai pelindung terhadap berbagai faktor lingkungan, seperti mikroorganisme, polusi, dan bahan kimia. Nah, kesehatan kulit sendiri tuh bisa dipengaruhi oleh dua faktor. Ada dari eksternal, dari luar, dan juga internal dari dalam. Contoh dari faktor eksternal adalah seperti sinar matahari, radiasi, skincare, polusi udara, dan juga cuaca. Nah, untuk faktor internal, contohnya itu seperti genetika, keturunan, hormon, usia, stres, dan juga pola konsumsi. Nah, saya untuk produk skincare sendiri, saya memilih untuk menguji pH. Karena pH ini penting, karena dia tuh untuk mengetahui keseimbangan suatu kulit gitu. Untuk pH sendiri, pH yang sesuai itu dapat membantu menjaga fungsi skin barrier. Skin barrier itu adalah
perlindungan terluar kulit yang untuk menjaga kelembapan kulit gitu. Jadi kalau misalnya skin barriernya baik, maka kulitnya akan tetap sehat gitu. Sedangkan kalau misalnya skin barrier terganggu atau pH-nya tidak sesuai, itu tuh malah dapat merusak lapisan pelindung kulit dan bisa memunculkan berbagai masalah kulit seperti jerawat, kekeringan, redness, pigmentation, dan juga aging. Nah, untuk matcha, saya itu penggemar matcha. Dan yang saya ketahui, matcha itu apa ya? Dia tuh kayak antioksidan yang dapat melawan radikal bebas, mengurangi peradangan, mencegah penuaan dini, dan juga merawat kulit berjerawat. Namun, matcha yang beredar sekarang ini banyak mengandung gula yang berlebihan gitu. Jadi malah si manfaat matcha ini tuh jadi berkurang karena gula sendiri itu konsumsi gula yang berlebihan dapat meningkatkan kadar insulin yang nantinya akan merangsang produksi hormon androgen. Nah, hormon androgen ini bakal meningkatkan aktivitas kelenjar sebaceous dan kelenjar itu tuh yang akan memproduksi sebum gitu. Sebum kalau misalnya produksi terlalu banyak dia akan menutup pori-pori. Jadi si pori-porinya menyumbat dan akan memicu jerawat. Dan yang nantinya akan malah menjadi masalah. Makanya saya ingin menganalisis kadar gula pada minuman matcha dan juga menganalisis pH yang ada di skincare gitu. Berikut laporan praktikumnya. Ini ada pendahuluan, tujuan, dasar teori, metodologi. Untuk praktikum pH, saya mengetes di 6 macam skincare, ada 3 face wash dan juga 3 moisturizer dari merek yang berbeda-beda. Untuk matcha saya mengecek 5 merek minuman. Untuk prosedur kerjanya, untuk pH saya mengambil sampel skincare dan juga mengetes menggunakan kertas pH. Kalau misalnya untuk uji kandungan gula, saya menghitung dari total gula dibagi volume minuman. Nah, lalu dihasilkan bahwa analisis pH skincare, ini berikut datanya. Rata-rata pH skincare-nya masih di rentang normal, jadi semua itunya masih aman gitu untuk digunakan dan juga masih sesuai untuk pH kulit. Namun kemarin tuh saya uji pH face washnya Senka dan ternyata dia memiliki pH yang tinggi yaitu 9,5 yang artinya dia basa. Nah, setelah saya berkonsultasi dengan Bu Selin, ternyata karena face wash Senka ini dia itu perfect whip, jadi dia tuh formulanya berbasis alkaline cleanser. Jadi fungsi utamanya tuh untuk membersihkan minyak secara mendalam. Makanya dia lebih basa daripada cleanser lainnya dibandingkan dengan kayak cleanser COSRX yang low pH gitu. Dia dibuat dengan formula yang lebih lembut gitu. Jadi dia lebih ringan gitu itunya. Nah, lalu untuk analisis kadar gula yang saya tes semua ini kadar gulanya cukup tinggi. Ini saya mengambil minuman-minuman yang beredar di pasaran yang kayak di Indomaret gitu-gitu dan tingkat kadar gula minumannya itu sangat tinggi gitu, yang melebihi batas normal seharusnya. Ada 5,8% sampai 8%. Dan kandungan gula tinggi ini tadi yang bisa memicu gangguan kesehatan kulit. Nah, berikut lampiran praktikum. Lalu refleksi saya pada kelas minat ini tuh kekuatannya adalah saya menikmati proses dari awal seperti praktikumnya, lalu membuat laporannya saya menikmati. Lalu topik laporan yang saya pilih ini juga masih dekat dengan saya, yang saya gunakan sehari-hari dan kesukaan saya, jadi saya menikmati gitu. Nah, namun kelemahannya adalah saya kurang mendalami materi karena saya agak ngerjainnya mepet-mepet, jadi kurang waktu untuk mendalami materinya gitu. Dan juga saya menunda-nunda tugasnya. Sekian presentasi dari saya, silakan jika ada saran ataupun pertanyaan. Bu Selin, boleh silakan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Arifa untuk presentasinya yang sangat sangat keseharian tapi dalam.
Ya, nunda-nunda saja segini, apalagi kalau dikerjakan lebih mendalam ya, Nak ya. Iya, Ibu mau tanya dong, apakah boleh. pengukuran pH saja menurut Arifa ya, menurut Iya. pengamatan Arifa dengan semua pelajaran yang sudah Arifa dapat, apakah pengukuran pH saja sudah cukup? pH itu kan keasaman, tingkat keasaman untuk menentukan apakah produk skincare yang tadi Arifa cek itu aman dan sesuai bagi kesehatan kulit, mengingat kondisi kulit setiap individu itu berbeda. Itu satu. Yang kedua adalah seberapa kuat hubungan antara kadar gula yang tadi Arifa bilang terkait dengan munculnya jerawat atau penuaan dini. Bisa Arifah sebutkan? Kalau misalnya yang tadi pertanyaan pertama, pastinya bukan hanya dari faktor pH yang aman gitu, karena masih banyak faktor lainnya dari seperti apa sih bahan-bahan yang digunakan dalam skincare dan juga eh, ingredients lainnya. Jadi tidak hanya dari pH saja. Nah, untuk pertanyaan kedua, untuk gula sendiri, gula ini ada berperan dalam proses glikasi namanya. Nah, itu tuh nanti dia tuh malah eh apa ya? me- me- Dia tuh reaksi non enzimatik yang sebentar. Reaksi non enzimatik antara gula dengan protein dalam tubuh seperti kolagen dan elastin yang menghasilkan senyawa AGEs gitu. Dan senyawa ini tuh eh, menyebabkan kolagen menjadi lebih kaku, kehilangan elastisitas sehingga kulit lebih mudah mengalami kerusakan. Nah, ini yang membuat kulit penuaan dini. Dan untuk jerawat sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya konsumsi gula berlebihan dia akan meningkatkan kadar insulin, lalu insulin memproduksi sebum yang berlebihan dan sebum yang menyumbat pori-pori itu akan memunculkan jerawat. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Arifa. Arifa untuk yang sarannya belum ditampilkan ya, Nak? Keren. Yang Oh sarannya iya, belum saran. ditampilkan. Coba. Yang kemarin. Ini kesimpulannya Nah, kesimpulan belum sama tampilkan. sarannya belum Arifa tampilkan. Silahkan, Nak. Nah, untuk saran praktikum selanjutnya adalah disarankan menggunakan alat ukur yang lebih presisi seperti pH meter digital dan lain-lain untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran. Karena saya hanya mengukurnya menggunakan kertas pH meter gitu. Jadi bisa jadi kurang akurat. Lalu yang kedua adalah jumlah sampel produk dapat diperbanyak agar hasil yang diperoleh lebih representatif dan memungkinkan analisis perbandingan yang lebih mendalam. Lalu saran yang ketiga adalah untuk analisis kandungan gula, disarankan menggunakan metode yang lebih akurat seperti refraktometer atau uji laboratorium sehingga hasil lebih pasti. Karena untuk praktikum yang gula sendiri saya hanya menghitung dari gula dan volume minumannya. Alhamdulillah, terima kasih Arifah. Jadi Bu Ayu alat refraktometer itu adanya di lab-lab farmasi atau kimia dasar. Jadi kalau di level SMA kita bakal sulit punya itu. Jadi kayak sinyal-sinyal Arifah ketarik ke sesuatu yang berbau. Ada alat refraktometer ini yang menarik Arifah nih. Ayo datangi aku entah di lab farmasi atau di lab kimia. Itu saja dari Ibu. Terima kasih, Nak. Ya, terima kasih banyak Bu Selin. Boleh? Ibu pengen lihat itu deh. Apa judul ininya apa? Judul tulisanmu. Analisis pH produk perawatan wajah. Dan kandungan gula minuman matcha dalam kaitannya dengan kesehatan kulit. Oh, oke. Ya, kalau dari judul dan tadi kesimpulanmu itu udah tepat sih. Kalau ibu sih ini banget ya. Bagus sekali sih udah runtut. Tapi emang selalu Arifah kan begitu ya. Arifah tuh kalau berpikir memang sistematis runut. Jadi walaupun mungkin Arifah merasa menunda, tapi hasilnya sudah sangat baik. Presentasinya tepat waktu juga. Jadi kalau dari saya sih nggak ada masukan. Kamu punya banyak kebiasaan baik yang sudah kamu lakukan dan kamu konsisten menerapkan itu. Ya, insya Allah itu akan menjadi keberhasilanmu di masa depanmu. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu, Bu Selin, dan teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tes, tes, tes. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelas minat saya yang berjudul tapi yang saya pilih adalah sejarah dengan tema geopolitik di balik perang salib. Jadi latar belakang saya mengambil topik ini karena setidaknya ada dua hal. Yang pertama, saya penasaran apakah perang salib ini benar-benar hanya perang agama antara Kristen dan Islam, terutama karena perebutan kota suci yaitu Yerusalem. Karena rasanya konflik sebesar ini tidak akan mungkin terjadi karena hanya satu alasan saja. Yang kedua, lagi-lagi saya ingin menantang diri sendiri apakah saya benar-benar sudah memahami sejarah seperti sejarah perang salib ini atau hanya sekedar tahu di permukaan saja. Dari situ saya coba menggali lebih jauh, tidak hanya melihat peristiwanya tetapi juga memahami apa yang ada di baliknya. Karena saya juga sekali-sekali masih ragu apakah pemahaman saya sudah cukup dalam. Untuk produknya saya berbentuk esai. Jadi mungkin saya akan jelaskan secara singkat. Jadi perang salib ini kita harus memahami kondisi Eropa pada saat itu, di mana pada tahun 800 sebelum Masehi itu terbentuk suatu kekaisaran yang membawahi negara-negara kecil di Eropa. Karena pada saat itu, pada tahun 400, bangsa Romawi itu hancur dan diserang oleh bangsa Visigot. Jadi negara-negara barat terancam keamanan dan politiknya. Jadi dibentuklah yang namanya Holy Roman Empire. Jadi Holy Roman Empire ini terbentuk karena kerjasama antara Paus dan Kaisaran Franka pada saat itu, di mana bangsa Franka ini membutuhkan Paus sebagai legitimasi bahwa dia adalah kerajaan yang kuat tidak hanya di fisik tapi di agamanya juga. Sementara Paus juga membutuhkan pasukan yang sangat besar untuk mendukung ambisi-ambisi militernya. Kita masuk perang salib pertama PS1 pada tahun 1906 sampai 1909. Latar belakangnya yaitu adalah Turki Seljuk itu semakin mengancam kekaisaran Bizantium yang ada di Konstantinopel. Jadi ekspansi. Yang kedua, karena semakin Bizantium ini terancam oleh Turki Seljuk, Kaisar meminta kepada Paus untuk tolong saya gitu. Ingin tolong saya untuk membayar pasukan bayaran atau menolongnya dengan bantuan pasukan yang cukup besar. Dan Paus ini berpikir kalau permintaan ini adalah suatu kesempatan untuk melakukan ambisi-ambisinya, karena pada saat itu kondisi Eropa terlalu banyak konflik dan dia ingin menyatukan Eropa untuk fokus pada satu musuh. Jadi dia mengalihkan semua permasalahan politik ke Eropa ke satu musuh bersama, yaitu Muslim gitu.
Jadi latar belakangnya setidaknya ada dua, yaitu ekspansi Turki Seljuk yang semakin mengancam Kekaisaran Bizantium, dan yang kedua adalah ambisi pausnya sendiri. Perangnya itu setidaknya diawali setelah Paus melakukan sebuah seruan kepada semua umat Kristen di saat Konsili Clermont di Paris. Semuanya orang Kristen pada saat itu setuju dan sangat membara semangatnya. Serangannya dimulai dengan dua gelombang pasukan. Yang pertama itu gelombang perang salib rakyat. Jadi pasukannya hanyalah rakyat biasa yang tidak terorganisir dan tidak bersenjata juga. Dan yang kedua adalah pasukan-pasukan yang memang sangat terlatih dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kesatria-kesatria dan lain-lain. Melakukanlah mereka ke Yerusalem. Mereka banyak merebut wilayah-wilayah di sini seperti wilayah Antioquia, wilayah Nicacea, Dorelium, dan akhirnya pada 1099 Yerusalem berhasil ditaklukkan. Jadi akhir Perang Salib I ini itu digunakan oleh, kita perlu tahu kalau Perang Salib ini digunakan oleh para kesatria-kesatria setiap mereka menaklukkan sebuah wilayah atau kota, mereka akan menduduki tempat itu. Dan itu disebut Outremer atau negara-negara salib yang berada di kawasan Muslim. Perang Salib II itu pemicunya adalah jatuhnya kota Edessa ke tangan Muslim. Jadi Edessa itu pernah diserbu oleh Kristen dan diduduki, tapi diduduki kembali oleh umat Muslim, yaitu Nur ad-Din Zanki, nama pemimpinnya. Umat Kristen melihat pada saat itu ancaman yang sangat serius, dan Paus menyuruh dua pemimpin yang terhebat yang bernama Alois dari Prancis dan Konrad dari Holy Roman Empire. Perjalanan mereka dipenuhi bencana yang sangat besar, di mana pasukan Turki itu sangat lagi kuat-kuatnya dan mengalahkan dua pasukan ini. Tapi belum kalah, mereka hanya dihadang doang. Dan Louis dan Konrad bergabung kembali, dan mereka itu mempunyai keputusan yang salah. Karena awalnya mereka ingin ke Edessa, tapi malah belok ke Damaskus. Karena mereka berpikir kalau Edessa itu sangat jauh dan kondisi pasukan kita lagi tidak baik-baiknya. Jadi mereka memutuskan untuk ke Damaskus. Dan Damaskus pada saat itu adalah pemimpinnya Muslim. Tapi Muslimnya juga masih bermusuhan oleh Turki Seljuk. Jadi pada saat itu kita harus memahami juga kondisi Muslim saat itu terpecah belah, tidak bersatu. Terus Damaskus ini dia netral hubungannya, dia tidak mau berperang dengan kedua pihak, Muslim atau Kristen, netral. Tapi ketika dia melihat dan mendengar desas-desus kalau pasukan salib akan menyerang Damaskus, dia pun harus minta tolong ke Turki Seljuk untuk membantunya karena sesama Muslim walaupun dia masih musuh bersama juga. Jadi Damaskus pengen diserang. Terus Turki Seljuk pada saat itu menyetujui dan memutuskan untuk memberikan bantuan kepada Damaskus, dan pada akhirnya pasukan salib kalah untuk pertama kalinya. Perang Salib kedua ini menandakan kondisi umat Muslim semakin bersatu karena sudah mempunyai kesadaran bersama
kalau musuh kita ini adalah bangsa-bangsa Kristen yang dari Eropa. Jadi semua permasalahan internal dihilangkan begitu saja. Ketika kalah, ini memicu perang salib yang ketiga. Kalau yang tadi cuman raja-raja yang bawahan, sekarang adalah raja-raja yang dipimpin oleh pemimpin langsung dari Kaisar Jerman, Prancis, dan juga Inggris. Ada 3 raja. Tapi pada akhirnya yang bertahan itu hanyalah 1 raja karena kondisi di perjalanan. Dua-duanya yang Raja Frederick itu meninggal di laut karena beliau itu lewat laut, dan Philip August itu berantem dengan Richard si hati singa yang terkenal, dan akhirnya hanya menyisakan 1 doang, yaitu Richard. Nah, perang salib ketiga ini itu dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat berkontribusi dalam perang salib, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Salahuddin Al-Ayyubi ini ngerebut Yerusalem pada 1807 pada perang Hattin, itu sebenarnya pemicunya adalah direbut kembali Yerusalem PS3 ini. Dan ketika si Richard ini ingin menyerbu kembali Yerusalem, tapi tidak bisa karena sangat susah, maka dibuatlah perjanjian yang namanya Perjanjian Jaffa. Di mana isi perjanjiannya ini adalah Yerusalem akan dimiliki oleh Islam, tapi kamu, Salahuddin, harus membiarkan peziarah-peziarah Kristen dibebaskan berziarah masuk. Jadi tidak akan ada halangan. Jadi bebas, siapa aja yang mau berziarah, terutama umat Kristen. Nah, dampaknya ini karena 2 perang Kristen udah kalah, rakyat Kristen pada saat itu udah mulai kehilangan kepercayaan bahwa ini bukan lagi perang suci, tapi kepentingan politik dan segala macam. Dan kita masuk ke PS4. Dan ini adalah perang salib yang sangat unik, di mana lagi-lagi umat Kristen ingin merebut kembali Yerusalem. Tapi mereka membutuhkan biaya sangat besar dan ingin menyewa kapal. Dia ingin menyewa kapal tapi nggak ada duit. Karena rakyat udah mulai kehilangan kepercayaan dan pasukannya juga sangat besar. Dan kapal yang dibutuhkan juga dalam jumlah yang sangat besar. Terus dia pengen ngutang dan si pembuat kapal ini berkata, boleh saya kasihkan kapal kepada kalian, tapi kalian bantu saya untuk menyerang salah satu desa. Bukan desa, kota. Dan kota itu adalah kota yang dihuni oleh umat Kristen. Dan dilaranglah oleh Paus. Terus datang lagi Alexius, kaisar Bizantium pada saat itu yang lagi direbut tahtanya oleh saudaranya sendiri. Dan dia minta tolong, saya akan membiarkan kapal kamu ini, tapi tolong rebut Konstantinopel buat saya. Dan Paus sebenarnya tidak menyetujui, tapi bisa dibilang Paus ini dikhianati sendiri oleh panglima-panglimanya, di mana dia menyembunyikan surat-surat yang dikirim Paus. Surat-surat itu berisi penolakan dan disembunyikan oleh panglimanya. Jadi Paus dikhianati. Jadi panglimanya menyetujui Alexius dan mereka datang ke Yerusalem, ke Konstantinopel untuk membantu si pangeran merebut tahtanya. Dan pada saat itu berhasilnya direbut. Tapi ternyata uang kasnya ini kurang.
dan tidak ada isinya. Jadi pasukan salib ini murka dan membantai semua yang ada di kota itu. Jadi sangat aneh juga perang salib 4 ini bukan antara Islam dan Kristen, tapi Kristen dengan Kristen sendiri. Ini aja lah, Kristen versus Kristen. Nah, setidaknya ada 4 perang yang cukup penting untuk dibahas, dan sisanya 5, 6, 7, 8, 9 yaitu perang-perang yang hanya merebut kekuasaan atau konflik internal dan segala macam. Dan dampaknya itu pada masa kini adalah adanya ketidakpercayaan antara orang Eropa dan Islam. Jadi yang namanya juga bisa disebut dengan xenofobia, yaitu orang-orang takut dengan orang asing. Dan kita bisa lihat konflik saat ini yaitu Amerika dan Palestina, di mana Amerika seperti membuat outremer atau kota-kota yang bukan ada di wilayahnya tapi di wilayah luar untuk memanfaatkan wilayah dan juga sumber daya alamnya begitu. Mungkin itu saja dari saya. Buat refleksi kekuatan saya, yaitu saya mulai bisa melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih luas, gak cuma dari satu sisi, dan saya berani mencoba memahami hal yang awalnya saya anggap sederhana banget. Dan kelemahan saya masih sering ragu dengan pemahaman saya sendiri, dan kadang juga masih merasa belum cukup dalam saat membahas suatu bagian. Terima kasih. Komentar saya, maaf nih belum selesai makannya. Memang benar Ridho itu bisa melihat hal yang tidak dilihat orang. Kalau masih ragu dengan pemahaman, karena kalau pengalaman saya ya, karena sumber bacaannya belum banyak. Iya. Jadi itu mungkin butuh timbunan pengetahuan dari waktu ke waktu gitu. Kalau mendalami satu hal misalkan sejarah yang ini gitu. Atau kalau kita misalkan senang bola, kita bisa kenal pemainnya, nomor punggungnya, keluarganya, kekuatannya, ya enggak? Kalau orang nggak suka bola, nggak tahu itu tim ini tuh isinya siapa saja, kekuatannya seperti apa. Nah, karena kita terus-menerus diupdate informasinya, kita bisa tahu dan yakin, oh ini pasti menang nih kalau Aston Villa lawan Forest misalkan, atau PSG lawan Arsenal. Nah, sama dalam hal ini juga kalau kita terus-menerus menggali informasi, seiring waktu, kita akan tahu dan bisa menghubungkan banyak hal di dalam sejarah yang ini misalkan. Gitu kalau menurut saya. Iya, Pak. Demikian, tapi menurut saya Ridho terusin aja di bidang ini. Oke, makasih Pak Zai. Masih, Iya. Kalau dari saya, ya saya selalu menikmati kalau Ridho menjelaskan sejarah. Jadi seru aja sejarahnya kalau dijelaskan sama kamu tuh. Terus kamu ngambil point of view-nya tuh tepat gitu. Tepat yang menjelaskan apa ya, secara logika itu enak aja gitu. Kenapa gini, kenapa gitu, itu enak untuk dinikmati. Karena sejarah itu berat ya. Sejarah itu berat, tapi kalau sebenarnya kalau point of view-nya tepat gitu, itu sangat menyegarkan bagi banyak orang. Karena sejarah itu kan sama aja mempelajari manusia gitu ya. Pelajari manusia, perjalanan hidup manusia tuh pasti banyak penyegaran bagi kita pribadi ya yang mendengarkan. Tadi dengan banyaknya merasa belum paham atau apapun, apakah Ridho secara konsisten menuliskan apa yang
belum dipahami? Jujur belum, tidak. Nah, itu harus dituliskan tuh. Iya, benar. Apa yang belum kamu pahami, cepat-cepat ambil notes kecil, tulis. Atau di HP tulis. Kamu ada lintasan apa lagi yang belum pahami, tulis. Kan tadi Pak Zai bilang kan, itu bukan karena kamu nggak paham, karena butuh lagi lebih banyak referensi. Jadi kalau kamu terbiasa untuk mengumpulkan pertanyaanmu yang banyak itu, atau kamu merasa nggak paham yang banyak itu, referensinya akan bisa dipenuhi suatu saat nanti ya. Atau tanya ke siapa. Tapi yang pasti lintasan ide itu kan nggak gratis Allah kasih. Itu tuh mahal loh, ide yang mahal gitu. Pertanyaan apapun yang terlintas di otak kita itu Allah kasih khusus buat kita. Jadi jangan disia-siakan. Tulis tuh. Kamu lagi ngapain, tulis. Daripada kamu bobo, kamu bisa bobo kan di sebelah. Daripada tidur di sebelah, mending kamu tulis apapun yang terlintas. Jadi kamu nggak ngantuk gitu. Apapun yang terlintas dalam pikiran kamu tulis. Ambil lagi, masukin lagi. Banyak itu nggak tidur-tidur kamu nanti. Karena bukunya belum, kayaknya buku ini boleh nih tanya Pak Zai. Buku ini boleh tanya Pak Deden nih. Dengan banyaknya pertanyaanmu itu, kamu akan punya banyak referensi yang akhirnya nanti kamu paham. Jadi jangan hilangkan informasi berharga yang ada mungkin jadi penghuni otakmu siang ini, detik ini. Cepat tuliskan. Itu tuh ilham yang mahal. Gak semua orang pintar bertanya loh dalam otaknya. Gak semua orang punya rejeki itu loh gitu. Kemampuan ingin bertanya yang terus-menerus dan merasa saya gak paham-paham, itu keuntungan besar. Apalagi kalau kamu nanti jadi peneliti ya sejarah. Dan kamu terlihat sangat expert di bidang sejarah ya. Hingga saat ini sih Ibu ngikutin dari kelas 10, kamu sangat tertarik nih kalau ngomongin sejarah. Tapi herannya kamu suka gak ada di kelas-kelas sejarah. Kamu suka menghilang di kelas sejarah. Ada. Enggak. Ada, Bu. Suka hilang tapi. Telat doang. Sesekali. Makanya karena itu, kalau kamu bilang kamu tertarik, buktikan kamu tertarik dan kamu bisa berhasil di sana. Oke? Oke, Bu. Ya. Terima kasih. Baik, mungkin sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sudah selesai dari ya semuanya ya? Iya, Bu, udah selesai. Rani.